saya Antonia Lisna Batee. Di sini saya akan menjelaskan apa yang namanya etika tutur dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini pembelajaran bahasa Indonesia mengajak kita atau mengarahkan kita untuk meningkatkan keterampilan dalam berbahasa yang baik dan sopan, mulai dari aspek mendengarkan, menulis, membaca, dan berbicara. Salah satu aspek yang saya ambil yaitu berbicara, di mana kita sering melakukannya setiap hari, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari etika tutur dalam bahasa Indonesia? Jadi, pengertiannya yaitu dari slide sebelumnya sudah kita ketahui jelas bahwa etika tutur dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu kaidah normatif dalam penggunaan bahasa yang menjadi pedoman umum yang sudah disepakati oleh masyarakat. Nah, berbicara yang namanya etika berbahasa ini pastinya identik berkomunikasi, di mana ketika kita berkomunikasi kepada sesama teman, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan, perlu kita memilih ragam bahasa yang sesuai yang kita gunakan agar tujuannya mendidik, merayu, memarahi maupun menyanjung. Dan juga ada beberapa aturan yang kita perhatikan pada saat kita berbicara, yaitu kapan kita memulai percakapan, kapan kita menyela percakapan, dan kapan kita menutup percakapan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi atau penentu dalam pilihan bahasa, yaitu mulai dari segi umur, jabatan, silsilah keluarga, status sosial, dan pendidikan. Nah, salah satu contohnya yaitu dari segi umur. Jadi, kita harus lebih berhati-hati memilih bahasa yang kita gunakan pada saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua terhadap kita, agar terkesan baik dan juga sopan. Nah, di sini menurut Haimes ada hal yang perlu kita pertimbangkan dalam berbahasa. Yang pertama, latar dan bahasa. Kedua, siapa peserta wicaranya. Ketiga, tujuan pembicaraan yang jelas. Empat, aturan, urutan, dan giliran wicara. Kelima, alat apa yang kita gunakan, dan topik pembahasan yang sesuai, dan ragam bahasa yang tepat, dan lain sebagainya. Dan juga pada saat ini, bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang punya etika dan sopan santun, di mana salah satu tokoh utama bangsa Indonesia yaitu Bapak Presiden Soekarno-Hatta mampu menghipnotis para pendengarnya karena pemilihan bahasa yang bijak dan intonasi yang baik, sehingga pada saat ini kita dikenal bangsa yang punya etika. Namun pada kenyataannya sekarang banyak kalangan anak muda yang sudah tidak memiliki sikap keteladanan tersebut, di mana kita ketahui di media pemberitaan banyak kalangan siswa-siswa yang memukuli gurunya ataupun mencaci maki melalui media sosial. Dan juga kita harus perlu sekali mewaspadai yang namanya media sosial, di mana media sosial ini sangat berdampak negatif terhadap perkembangan atau pembangunan karakter bagi anak muda zaman sekarang. Nah, di sini poin utama yang perlu kita ketahui juga dalam pembahasan bahasa ini berikutnya yaitu poin pertama adalah bahasa tabu, yang artinya adalah salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan atau perasaan dalam bentuk gerakan tubuh tanpa harus berbicara. Poin kedua adalah etika tutur dalam bahasa Indonesia. Poin ketiga adalah bersikap terbuka dan juga bersahabat, di mana ketika kita berbicara kepada seseorang, kita harus mampu mendengarkan atau menanggapi dengan baik apa keluhan yang disampaikan kepada kita. Poin keempat adalah pertimbangan tabu bahasa. Nah, tabu bahasa ini dikenal sebagai bahasa yang agak vulgar ataupun jorok. Salah satu contohnya adalah berak. Diubah menjadi bahasa yang lebih santun adalah buang air besar. Nah, contoh berikutnya lagi adalah kakus. Diubah menjadi bahasa yang lebih santun lagi adalah kamar kecil. Poin keenam adalah penggunaan bahasa ilmiah. Salah satu contohnya adalah dipotong. Diubah menjadi bahasa ilmiah adalah diamputasi.
Contoh berikutnya adalah air kencing diubah menjadi bahasa ilmiah adalah urin. Nah, poin berikutnya lagi adalah penghalusan bahasa atau memiliki kata arti sebenarnya namun diperhalus agar terkesan baik dan juga sopan, yaitu seperti contohnya bodoh diubah menjadi atau diperhalus menjadi kurang cerdas, atau dipecat atau diperhalus menjadi di PHK. Poin berikutnya lagi adalah penggunaan normatif khusus. Salah satu contohnya adalah dimohon dengan hormat untuk menunggu gilirannya. Jadi itu sudah menandakan suatu rasa hormat ketika berbicara kepada seseorang. Nah, berikutnya adalah penggunaan pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti, seperti aku diubah menjadi saya, kamu diubah menjadi Anda ataupun saudara. Kemudian poin berikutnya adalah penggunaan bahasa atau kata yang bernilai halus. Salah satu contohnya adalah bunting, diubah menjadi lebih halus lagi adalah hamil. Dan poin berikutnya adalah penggunaan bahasa tubuh secara cepat atau tepat. Nah, di mana ketika kita berbicara lewat gerakan tubuh, kita juga harus menyesuaikan gerakan tubuh kita agar bisa dipahami oleh pendengar atau lawan bicara kita. Nah, sampai di sini penjelasan saya dari etika tutur dalam bahasa Indonesia. Dan jika ada kata-kata yang menyinggung ataupun penjelasan saya yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Saya undur diri.